Salam dan selamat berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara-saudara umat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Dalam rangka mengakhiri akhir bulan Januari dan memasuki bulan Februari, maka mari kita mendengarkan renungan yang saya akan bawakan. Karena itu sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami, anak-anak-Mu dalam jemaat sebagai umat Tuhan, di mana kami boleh mengakhiri bulan Januari dan akan mengawali bulan Februari. Karena itu berilah firman-Mu untuk kami, supaya firman-Mu menjadi pedoman di jalan hidup kami, ketika kami mengakhiri bulan dan juga mengawali bulan Februari. Bersabdalah untuk kami, karena kami sudah siap untuk membaca firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang saya pilih yaitu terambil di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 dan ayat ke-34. Demikian bunyinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari dua ayat ini saya memberi tema, siapa yang tahu hari esok? Sekali lagi, siapa yang tahu hari esok? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika kita mengakhiri bulan Januari, hari yang ke-31 di tahun 2025, maka kita akan menapaki jalan 334 hari ke depan, dan kita tidak tahu apa yang terjadi hari-hari di depan kita. Karena itu saya memberi tema, siapa yang tahu hari esok? Nah, manusia memang memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang masa depan. Dan keinginan itu mendorong manusia untuk mencari cara untuk mengungkapkan misteri waktu yang akan datang. Apa yang menyebabkan manusia itu berusaha untuk mengetahui masa depan? Pertama, karena ketidakpastian tentang masa depan dapat menimbulkan rasa tidak aman dan penuh dengan kecemasan. Karena itu dengan mengetahui masa depan dapat mengurangi rasa takut dan ketidakpastian tersebut. Yang kedua, bahwa keinginan manusia untuk mengendalikan. Mengetahui masa depan itu dapat memberikan ilusi kontrol. Manusia merasa memiliki kendali atas hidup mereka dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, ada rasa ingin tahu. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang ingin tahu. Rasa ingin tahu tentang masa depan itu adalah bagian dari sifat manusia yang selalu ingin mencari tahu dan memahami segala sesuatu. Dan keempat, itu harapan dan impian. Manusia memiliki harapan dan impian tentang masa depan yang lebih baik. Dengan mengetahui masa depan, manusia berharap dapat memahami, dapat memastikan bahwa harapan dan impian mereka itu terwujud. Karena itu kita lihat bagaimana cara manusia untuk mengetahui masa depan. Antara lain, mereka mempelajari posisi bintang dan planet untuk meramalkan kejadian di bumi dengan istilah astrologi. Mereka belajar posisi bintang dan planet, dan seperti ini mereka akan meramalkan apa yang terjadi nanti. Lalu kita lihat juga ada ramalan-ramalan di mana mereka menggunakan berbagai metode seperti kartu, garis tangan, dan bola kristal untuk meramalkan masa depan. Bahkan
melalui penelitian dan analisa data dalam ilmu pengetahuan. Mereka mencoba untuk memprediksi tren dan kejadian di masa depan dan lain sebagainya. Tapi apakah yang diupayakan manusia itu dapat dibenarkan atau mereka dapat mengetahui hari depan? Walaupun manusia memiliki keinginan untuk mengetahui masa depan, tapi penting untuk diingat bahwa masa depan tidak sepenuhnya dapat diprediksi, akan selalu benar dan tepat oleh manusia. Karena itu tema kita bahwa siapa yang tahu hari esok? Tidak ada manusia yang tahu tentang hari esok. Yang tahu hanya Tuhan. Karena itu, walaupun manusia memiliki keinginan untuk mengetahui masa depan, penting untuk diingat bahwa masa depan tidak sepenuhnya dapat diprediksi dan akan selalu benar. Karena itu ada sikap bijaksana bahwa daripada terlalu fokus pada upaya untuk mengetahui masa depan, lebih baik fokus dapat menjalani hidup saat ini. Daripada pikir apa yang terjadi pada hari esok, lebih baik pikir apa yang saya lakukan di hari ini. Barangkali itu kata-kata bijaksana yang selalu kita dengar. Tapi apa kata firman di dalam pasal pembacaan kita Matius pasal 6 ayat 33 dan 34. Pertama, kita diminta untuk fokus hanya pada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kita diminta untuk tidak melihat apa yang terjadi, tidak melihat hal-hal yang akan mempengaruhi kita di masa depan, tapi lihat Tuhan. Karena itu ayat 34 katakan, karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatiran sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mengapa Tuhan mengajak kita untuk tidak khawatir tentang hari esok? Pertama, karena Tuhan telah membuktikan pemeliharaannya dalam kehidupan kita hari-hari. Kalaupun kita sudah ada di tahun 2025 dan mengakhiri bulan Januari, itu kita rasakan bahwa itu karena pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan telah membuktikan itu. Karena itu kita diajak untuk tidak usah khawatir. Khawatir itu pikiran kita terbagi-bagi, tetapi fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan telah membuktikan pemeliharaannya dalam kehidupan kita hari-hari. Sampai kita mengakhiri bulan Januari dan siap memasuki bulan Februari. Yang kedua, ayat ini meminta kita fokus hanya kepada Tuhan. Fokus lakukan apa yang kita buat untuk Tuhan. Setiap hari kita diajak untuk mari apa yang kita lakukan hari ini untuk Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sebab Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Daripada kita menghabiskan energi untuk mengetahui hal-hal atau apa yang terjadi di depan kita, padahal kita sendiri manusia yang terbatas dan tidak dapat. Daripada kita membuang energi atau menghabiskan sibuk dan menghabiskan energi, lebih baik kita fokus lakukan apa yang kita buat hari ini, lakukan itu untuk Tuhan. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Dan yang ketiga, kita diminta untuk serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan. Artinya, apa yang kita pikirkan tentang masa depan, tentang apa nanti yang terjadi, tidak usah. Tapi kita serahkan semua itu kepada Tuhan. Mari kita jalani kehidupan kita dan menyerahkan sepenuhnya itu kepada Tuhan.
Karena Tuhan yang lebih tahu, kita manusia terbatas. Kita manusia tidak mempunyai kemampuan. Kemampuan kita itu terbatas. Tapi Tuhan, Dia mengetahui, Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa. Karena itu kita diminta untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang nanti terjadi ke depan, tidak usah kita pikirkan, tapi serahkan itu pada Tuhan. Nah, dan yang keempat, firman Tuhan mengajak kita untuk mari kita belajar dari alam. Lihat burung-burung di udara. Dia selalu mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Lihat bunga bakung. Lihat bagaimana Tuhan menghiasi keindahan bunga bakung. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Apalagi kita manusia. Kita akan mendapatkan pemeliharaan. Karena itu firman Tuhan mengajak kita, mari kita fokus pada Tuhan. Jangan pada pengetahuanmu atau pada pengertianmu, tapi fokus pada Tuhan dengan firman-Nya, dengan segala ajarannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan memasuki bulan Februari, kita akan jalani hidup kita. Karena itu, mari seperti firman Tuhan mengajak kita, mari kita fokus pada Tuhan. Tidak usah pikir hal-hal yang ada di depan kita. Kita manusia terbatas. Karena gitu, yang perlu kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Lakukan itu dengan baik, dengan benar. Muliakanlah Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Dan kalau itu yang kita lakukan, maka Tuhan akan menunjukkan berkat yang satu pada berkat yang lain. Karena itu, bersama dengan Tuhan, kita jalani hidup memasuki bulan Februari, bulan yang penuh sejarah bagi Gereja Kristen Injili Tanah Papua. Bulan di mana kita akan menikmati bahwa Injil Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang harus kita beritakan, yang harus kita sebarkan. Karena itu, pikirkan hari ini apa yang kita lakukan untuk Tuhan, supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sebab firman-Mu telah mendasari kami untuk kami tinggalkan bulan Januari dengan penuh sukacita dan mengakhiri bulan Januari dengan Tuhan, dan kami siap untuk memasuki bulan Februari bersama dengan Tuhan. Firman-Mu telah mengajak kami supaya kami fokus hanya kepada Tuhan. Fokus pada hari ini, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan. Karena itu bersamalah dengan kami di sepanjang bulan Februari, dan ajarlah kami untuk terus memuliakan Tuhan dalam hidup hari-hari kami. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, inilah doa syukur kami. Amin. Salam.